Halo anak-anakku yang hebat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran yang sama, yaitu jam bimbingan konseling dengan materi yang berbeda. Hari ini Ibu akan membahas tentang tips manajemen waktu. Apa itu manajemen? Manajemen yaitu bagaimana kita mengatur waktu yang ada yang diberikan pada kita sehari semalam ada 24 jam. Mengapa waktu harus diatur? Karena kita tahu bahwa banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan selama sehari semalam itu dengan waktu yang tersedia 24 jam. Jadi kita harus atur supaya waktunya cukup dan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan pada kita bisa selesai tepat pada waktunya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Adapun kunci manajemen waktu yang sukses adalah seberapa kuat motivasi kita dalam mengatur waktu. Jadi kita yang harus mengatur waktu, bukan kita yang diatur oleh waktu. Ada satu teori tentang manajemen waktu itu, yaitu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu awareness. Awareness yaitu kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan kemampuan diri. Jadi kelebihan dan kekurangan kita. Kita harus sadar itu. Karena waktu yang diberikan pada setiap manusia adalah sama, 24 jam. Tetapi setiap orang berbeda-beda dalam melakukan satu kegiatan, tergantung dari kapasitas dan kemampuan dirinya. Yang kedua yaitu arrangement. Arrangement yaitu keterampilan kita untuk menentukan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Yaitu mana yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita tunda dulu, mana yang bisa atau harus kita kerjakan nanti kapan-kapan di waktu luang kita. Jadi kita harus pandai-pandai melihat mana yang akan dijadikan skala prioritas kita. Karena kita ingat bahwa waktu yang diberikan pada kita 24 jam dengan kegiatan yang banyak sekali. Kemudian kita juga harus sadar dengan kemampuan diri kita. Yang terakhir adalah keterampilan adaptasi atau adaptation, ya. Apa itu keterampilan adaptasi? Yaitu keterampilan kita untuk menyesuaikan dengan waktu yang sudah kita buat. Ya, misalkan ada waktu-waktu yang kita tidak boleh dan tidak mau diganggu. Ya, misalkan waktu belajar. Itu adalah waktu di mana kita tidak boleh diganggu atau mengerjakan pekerjaan yang lain, ya. Kemudian ada juga waktu yang bisa diganggu atau kita bisa tinggalkan sebentar untuk mengerjakan hal yang lain. Dan untuk belajar kalian bisa mencobanya, ya, supaya kalian bisa memanage waktu belajar dengan baik. Nah, diantaranya yaitu kalian membuat jadwal yang lebih spesifik, ya. Tulis kegiatannya dan batas waktunya. Kemudian susun secara urut sesuai dengan waktu dan prioritas. Dan jangan lupa buat kotak kecil di depannya untuk membuat checklist jika kegiatannya sudah selesai, ya. Nah, buat jadwal yang lebih spesifik. Nah, kemudian yang kedua, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian beri checklist. Nah, apa tujuannya diberikan checklist ini? Jadi, dengan kita melihat bahwa pekerjaan kita sudah diberi tanda selesai, itu menimbulkan rasa puas dan lega untuk kita. Dan kita termotivasi untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Yang terakhir, jangan lupa kita berikan reward atau hadiah untuk diri kita sendiri, ya.
Jadi manusia itu akan mengikuti tindakan yang memunculkan konsekuensi positif. Jadi manusia itu selalu mengulang pekerjaan atau perbuatan yang menyenangkan hatinya, ya. Nah, kalau kita memberi reward untuk diri sendiri, secara tidak langsung kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Karena kita tahu kalau kita sudah selesai, kita mendapat reward yang sepadan. Nah, rewardnya berupa apa? Macam-macam, ya. Jadi misalkan kalau saya sudah selesai mengerjakan tugas matematik, saya akan bikin es kelapa muda kesukaan saya. Kemudian akan saya minum sambil istirahat kurang lebih 5 menit. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang keterampilan-keterampilan dalam memanage waktu, terutama adalah waktu belajar, ya. Kemudian juga Ibu sudah menjelaskan tentang apa pentingnya kita memanage waktu, ya. Nah, kemudian juga Ibu sudah menjelaskan beserta contohnya hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan dalam membuat jadwal belajar, ya, atau jadwal kegiatan lainnya selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, silakan kalian coba, ya. Nanti mudah-mudahan kalian lebih terampil lagi dalam memanage waktu. Ibu ingin memberikan tugas pada kalian, yaitu membuat satu jadwal kegiatan kalian selama 24 jam 1 hari saja contohnya. Dari mulai kalian bangun, kalian mandi, sholat dan sebagainya, sampai kalian tidur lagi, ya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kalian. Semoga bermanfaat, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk kehidupan kalian nanti, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.